Sumbar ini kan 360 kilometer mulai dari Lakitan sampai ke Airbanges itu zona merah. Nah, enak juga ini kalau kita sampaikan di belakang ini banyak sampah di belakangnya. Kalau kita hilangkan ke pantai sebelah kiri itu ya ampun, terlalu banyak sampahnya menggunung gitu. Nah, itu sudah kita coba melakukan pendekatan untuk membakar dan membuang itu. Ternyata ya karena ada yang tidak setuju dilakukan pembersihan, enggak tahulah kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Kedayan yang kedua. Kali ini kita kehadiran Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Buya Marhadi Effendi. Sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau membawahi bidang kebencanaan dan juga lingkungan hidup. Nah, tentunya kita akan membahas terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di 2024 dan juga apa yang akan dilaksanakan di 2025 ini. Bu ya, kita langsung masuk nih Bu ya. Ya. 2024 lumayan banyak bencana yang menimpa Sumatera Barat. Nih, apa saja kira-kira bencana yang pernah dibersamai oleh kawan-kawan di Muhammadiyah di Sumatera Barat ini? Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Sumatera Barat ini epicentrum bencana, jadi NDMC tampil seluruh bencana yang ada, mulai dari banjir, longsor, kemudian kebakaran, angin topan, kemudian gempa bumi. Kita sudah tampil untuk ambil bagian dalam penanggulangan bencana, yang mana itu memang kita tampil ketika bencana gempa bumi dan longsor serta banjir. Itu hampir di seluruh Sumatera Barat sudah ditimpa itu. Terakhir kita tampil untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor itu di Bukit Batabu, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Bukit Batabu. Bukit Batabu dan Kabupaten Tanah Datar. Itu yang lahar dingin dari Merapi itu ya. Lahar dingin dari Merapi. Nah, itu sebelum lahar dingin tentunya ada beberapa bencana-bencana lain. Itu bencana apa saja yang pernah dibantu, disiapkan segala sesuatu ini oleh MDMC ya? Jadi sebelumnya kita sudah tampil di pesisir selatan, kemudian di Solon Selatan, kemudian di Pasaman Barat, kemudian di Agam, Danau Hijau, dan tempat-tempat lain yang asal ada bencana banjir, longsor, kemudian gempa, angin topan, asal ada bencana NDIC, asal ada laporan, kemudian diberi beritahu kecil atau besar ketika pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah setempat tidak mampu untuk penanggulangan bencana itu melapor ke LDMC Sumatera Barat dan kita membantu membantu. Oke. Kekuatan MDMC sendiri, berapa orang kekuatan MDMC yang ada di Sumatera Barat ini, Bu ya? Kalau kekuatan NDMC tingkat Sumatera Barat, kita sekarang hampir 75 orang. Ini yang aktif 75 orang. Ini akan terjun bisa dapur umum, bisa rehab rekon, bisa segala sesuatu yang menyangkut bencana sapu jagat dari sampai sini sampai agar ya. Kalau kerjasama atau kolaborasi kita atau jaringan kita dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR segala macam itu bagaimana? Jadi kolaborasi kita sebenarnya sudah hampir seluruhnya gitu. Mulai dari BNPB, kemudian BPBD, kemudian BPBD Kabupaten Kota, kemudian LSN tentang bencana, kita sudah melakukan kerjasama. Baik kerjasama dalam penanggulangan atau kerjasama dalam struktur gitu ya, struktur di berbagai bencana di lembaga penanggulangan nih.
Kita dianggap lembaga yang sangat komit, yang sangat intens untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat, baik oleh pemerintah daerah dalam ini BPBD maupun pemerintah pusat dalam ini BNPB. Oke. Kalau kita melihat bencana yang ada di Sumbar, apakah MDMC itu hanya membantu bencana-bencana yang ada di Sumbar atau ada yang keluar itu enggak? Ya. Kita tidak hanya di Sumbar, karena penanggulangan bencana ini ya kayak arisan gitu. Ketika daerah lain kena, kita juga ke sana. Nah, ketika Lampung itu kena, kita ke sana. Nah, kemarin ketika Sumatera Utara dan Maluku Selatan kena, kita ke sana. Membawa beberapa orang relawan, hampir 20 orang, yang mereka lakukan rehab rekon atau pembersihan rumah ibadah, pembersihan puing-puing yang rusak di rumah penduduk, terutama warga Pasarikatan. Kemudian membantu dapur umum, memberikan makan korban bencana beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi kita punya tim yang tidak hanya diterjunkan di Sumatera Barat tapi juga keluar untuk mensupport kegiatan-kegiatan. Betul sekali. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai oleh Muhammadiyah semuanya atau bagaimana, Be? Eh, Tidak dibiayai semua oleh Muhammadiyah, tapi lebih banyak kita mendapat support dana dari masyarakat. Oke, masyarakat, ada pengusaha-pengusaha, kemudian ada lembaga-lembaga yang komit dengan kebencanaan, kemudian ada dermawan-dermawan bisa di dalam daerah maupun dari luar daerah. Jadi ketika ada bencana itu seolah-olah sudah ada langganan kita sudah ada yang langsung ya pasti numpang gitu. Kalau kita kasih tahu, Pak, Bu, ini ada bencana di sini, kerugian sekian, yang usaha ini itu tidak berapa lama sudah ada uang masuk. Itu yang terutama sekali dari ada lembaga di Yogyakarta itu terus mengirim 5 juta asal ada asal karena di Sumatera Barat. Kemudian dari Jakarta Ibu Wardah, Bu Nuryati Zubaka itu juga asal kita kasih tahu ada bencana pasti dia menyumbang berupa uang. Nah, kalau dalam daerah itu lebih banyak menyumbang itu berupa material, barang-barang kayak beras, kemudian minuman, kemudian bisa Indomie, kemudian bisa ya barang-barang lain yang dibutuhkan saat tanggap darurat. Oke, dalam konteks bencana atau kebencanaan itu akan ada langkah preventif di awal, ada pada saat activating-nya, pada saat proses bencana dan juga proses rehabnya. Nah, ini apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, Buya, terhadap 3 langkah ini ya? Jadi sebenarnya kalau penanggulangan bencana dan mitigasi bencana ada 3, ada pra, kemudian ada tanggap darurat, ada pasca. Jadi yang banyak kerja kita itu ya pra. Jadi pra itu siapkan. Jadi mempersiapkan itu bukan di sana akan datang bencana lalu kita persiapkan, bukan seperti itu. Kita persiapkan seluruh lini perserikatan untuk melakukan eh, kesiapsiagaan ketika ada bencana. Nah, bisa berupa satuan pendidikan aman bencana, kemudian bisa merupakan sosialisasi kebencanaan, bisa juga merelokasi tempat yang dianggap itu zona merah disuruh pindah sebelum terjadi bencana. Nah, kemudian kedua, ketika tanggap darurat itu kerja kita sebenarnya tidak semerata. Hanya ketika mereka tanggap darurat, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih pakaian. Lalu ketika mereka mengungsi, kita kasih makan dapur umum, ya selesai. Nah, yang banyak pekerjaan kita itu ya sebelum dan setelah pasca. Pasca itu bagaimana mereka hidup kembali seperti secara normal. Nah, untuk menciptakan mereka hidup kembali itu tentu butuh psikologi sosial, memberikan pendidikan, memberikan yang rusak itu kan mentalnya dengan bencana. Lalu itu kita pulihkan mereka kembali. Karena itu ada pula ilmunya untuk memulihkan
ketika anak-anak, ketika orang tua yang ditakut-takuti oleh keadaan gempa yang selalu akan datang, atau banjir selalu akan datang, angin selalu akan datang, atau kalau hujan, itu mereka sudah siap-siap. Nah, itu kita pulihkan. Itu pulih kalau mental. Kemudian kalau kita memulihkan lapangan pekerjaan itu sangat berat, tidak bisa hanya Muhammadiyah, tentu harus kita bekerja sama dengan beberapa lembaga, bisa pemerintah daerah, bisa juga dengan organisasi-organisasi yang konsen dengan kebencanaan. Di Maninjau, di Tanjung Sari itu kita membuat pipanisasi, membersihkan kembali air yang masuk ke rumah-rumah penduduk itu hampir 1.200 meter. Itu tidak ada bencana. Ya, di daerah ada bencana, setelah bencana pasca itu, ya ini pasca berbulan-bulan pasca. Nah, sekarang di Tapanuli itu sebenarnya mereka masih mengharapkan kita ada mesin Sanyo yang mereka inginkan, kemudian ada tank air yang menampung yang besar itu, karena ada beberapa selang gitu. Nah, itu kami perkirakan biayanya sekitar 4 juta. Kemudian ongkos ke sana sekitar 5 juta sampai 6 juta, maka kita butuh sekarang uang cash gitu sekarang 6 juta. Nah, ketika pipa sudah kita berikan, kalau ada mesin Sanyo untuk menaikkan air ke rumah ibadah, mengaliri kembali rumah-rumah sekitar itu yang rusak ketika gempa, ketika banjir kemarin. Nah, itu bisa baik kembali. Nah, kemudian yang paling mereka butuhkan itu ada tangki air yang merah itu bisa yang mungkin 1.000 liter, bisa mungkin 500 liter. Nah, ya kita perkirakan itu kebutuhannya. Jadi ketika bencana itu bukan yang kita lakukan itu pas rehab rekon itu, berikan dapur umum, berikan pakaian mereka, tidak. Itu yang berat itu ya setelah itu. Effortnya lebih berat di rehabilitasi. Nah, kalau di awal itu hanya kita mungkin memberikan secara teknis lebih banyak. Di daerah-daerah yang zona merah, Sumbar ini kan 360 kilometer mulai dari Lakitan sampai ke Erbanyes itu zona merah. Dan itu sudah pernah kita data untuk amal Muhammadiyah dan usaha Muhammadiyah hampir 52 lembaga, baik pendidikan, rumah ibadah, kemudian perguruan tinggi dan TK. Nah, TK yang sangat kita khawatirkan itu ada 18 TK yang ketika ada bencana kecil, lalu ada tsunami kecil, jam 9 itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena pendidikan untuk TK itu sampai sekarang belum ada bagaimana cara mengatasinya ketika ada gempa dan tsunami kecil, jangankan besar, kecil aja tidak punya usaha kita untuk memperbaiki atau bagaimana mereka bisa selamat dari bencana banjir atau tsunami kecil saja. Nah, terkait dengan upaya pencegahan nih, ya, apakah ada pola-pola untuk bisa memasukkan ini dalam kurikulum atau silabus di sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya mungkin, ya? Nah, kita sana sudah melakukan itu. Yang kita lakukan itu SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Karena yang gampang, yang mudah melakukan itu tentu kita ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kita sudah melakukan itu di Maligi dulu, Maligi yang sekolah Muhammadiyah Sanamiyah Muhammadiyah itu, dindingnya itu adalah hempasan ombak. Kemudian di Lubuk Basung, di Tiku karena dekat dengan pinggir pantai. Nah, kemudian di Kauman sudah pernah kita lakukan simulasi bencana gempa. Kemudian di Universitas Muhammadiyah yang 300 meter dari pinggir pantai juga sudah pernah kita lakukan simulasi. Simulasi itu latihan bagaimana kalau gempa itu datang. Gempa itu datang ada dua, ada gempa yang ada informasi tsunami, lain pula latihannya.
ada gempa yang tidak ada tsunami karena dia jauh di laut dari bawah. Nah, itu sudah kita lakukan baik yang ada tsunami ataupun yang tidak ada tsunami sudah kita lakukan. Nah, khusus untuk mata kuliah atau mata pelajaran masuk kurikulum itu memang belum, tapi sudah sering kita ajak pimpinan Dikdasmen Muhammadiyah, kemudian beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga kita coba memasukkan itu. Kemudian bagaimana juga rumah sakit Aisyah dan klinik-klinik Aisyah yang berada di pinggir pantai dan panti asuhan itu juga sudah kita coba mengajak mereka bagaimana ya kalau aku tidak ada kurikulum yang resmi, tapi mungkin ada beberapa kali simulasi atau pelatihan atau penjelasan tentang bahaya bencana, baik bencana itu gempa bumi, kemudian kebakaran, kemudian longsor, kemudian angin, nah kemudian juga ya gempa dan tsunami. Nah dari awal kalau mau membangun gedung untuk Muhammadiyah, untuk amal Muhammadiyah, kita jauh-jauh hari kalau bisa memang koordinasi dulu dengan NDMC terkait dengan struktur dan tempat. Nah, karena kadang-kadang bangunan kita ini kan tidak ramah bencana. Ada SD Muhammadiyah di Kota Solo sebelah kanan. Itu pas ruangan pustakanya itu bersandar ke sungai. Jadi ketika banjir, ya itu dulu kena. Ketika banjir Kota Solo itu kena sehingga buku barang-barang pustaka semuanya habis. Padahal itu dibeli dari bos. Nah, itu karena penempatan ruangan tidak ramah bencana. Kalau kita lihat gedung-gedung kita ini banyak tidak ramah dengan bencana. Nah, karena tidak memikirkan membangun gedung untuk bahaya yang akan terjadi ketika gempa datang. Saya kira itu perlu kita bersamakan bagaimana gedung-gedung Muhammadiyah, gedung-gedung Aisyah, kemudian baik pendidikan maupun gedung-gedung lain ya harus ramah dengan bencana. Oke, ya sebelum kita masuk ke lingkungan hidup nih, ya betul. Ada nggak cerita-cerita seru di lokasi bencana? Ini pasti tentunya ya kalau kita lihat kita tahu MDMC dan juga kawan-kawan dari Muhammadiyah itu memang selalu ada di saat ada bencana selalu akan hadir, ya akan hadir di lokasi bencana. Tentunya ada hal-hal yang seru, ada pahitnya, ada manisnya di saat bencana, di saat kawan-kawan beraktivitas. Ada nggak cerita-cerita serunya di lokasi bencana itu, Be? Cerita serunya sebenarnya karena masyarakat itu trauma, ya kadang-kadang kita jadi bahan-bahan ketawaan gitu. Karena baru saja kadang-kadang orang yang naik ke posko itu, orang yang naik karena goyang, mereka sudah pada pup gitu, langsung lari gitu, langsung lari dan meraung, memekik gitu. Nah, sementara kita sih biasa-biasa saja. Nah, itu terjadi ketika di Kabupaten Pasaman, Melampah tuh kita jadi bahan ketertawaan gitu. Lalu ketika ada gempa benaran yang mungkin skalanya 3 atau 4, Nah, mereka sudah berhamburan, kita minum kopi aja gitu. Karena bagi kita itu sudah biasa, rutin gitu. Dan bagaimanapun terjadi yang namanya relawan atau pimpinan NDMC itu tidak boleh memperlihatkan ketakutan. Nggak boleh dia yang memperlihatkan ketakutan karena dia adalah jadi standar kasar, standar karakter kawan-kawan MDMC itu tidak boleh takut. tidak boleh takut. Itu standar karakternya seperti tidak boleh takut. Walaupun dia takut, tapi tidak boleh memperlihatkan ketakutannya ketika ada gempa. Dan itu sering-sering kita alami seperti itu. Ketika rapat di Aisyah wilayah, ada gempa kecil, mereka sudah lari keluar, saya diam aja di tempat. Itulah buktinya saya ketua NDM. Waktu itu emosi ketua NDM.
Nah, kemudian kalau sakitnya itu memang, kalau sedihnya itu, pahitnya itu memang kita tidak dapat tempat tidur gitu, karena posko itu penuh dengan bahan-bahan materi dari beberapa daerah, ya kita sudah siap saja tidak tidur semalam itu. Lalu yang sangat tidak enak sebenarnya, ada beberapa masyarakat atau beberapa lembaga yang memberikan kepada kita itu bantuan, sebut saja kain kain lihang. Katanya kain bekas, tapi justru tidak bekas, sudah harus dibakar. Tapi kadang-kadang tidak layak lagi, tapi kadang-kadang mereka itu kayaknya hanya menghina gitu, melakukan penghinaan secara tidak langsung kepada kita. Itu kadang-kadang ada 1 ton dan itu kita bakar. Dan kita tidak boleh merasa terhina, walaupun waktu itu kita, ya seolah-olah mereka menghina, seolah tempat pembuangan saja ya, seolah tempat pembuangan. Nah, kalau pahitnya, ada di antara kita ini tidak pernah mandi 3 hari karena air terputus. Jauh air ke bawah karena PDAM atau PAM yang ada di situ sudah sumur mereka sudah tidak ya biasa saja tidak mandi. Jadi hidung kawan-kawan NDMC sudah kebal, tidak masalah, dan tidak ada masalah lagi. Sudah terbiasa kok, ya. Kira-kira seperti itu. Selain bencana, kalau nanti ada yang mau menyumbang segala macam itu, kita punya gudang kah atau seperti apa, Wil? Oh, iya, kita punya gudang. Sementara kita memakai gudang di kampus Universitas Muhammadiyah, beberapa lokal, dan di situ sekarang banyak air minum, kemudian ya yang tahan lama itu masih kesimpan sisa ada final. Jadi nanti kalau ada bencana langsung masuk. Nah, kalau ada yang mau berdonasi nanti kemana, Bu, ya? Ya, lalu nanti ada masyarakat kita atau kader kita juga melihat ini gitu, mau ikut ambil bagian dalam konteks bencana ini, Ya, kalau saluran itu. buang bisa ada nomor rekening NDMC. Oke. Nah, atau juga kalau barang-barang bisa kita titip di ruangan di lokal kampus sengaja untuk menampung beberapa itu barang-barang. Kita sudah punya barang-barang sepeda motor buah dari BNPB, kemudian ada tenda-tenda yang besar gitu juga kita sudah punya itu. Jadi pemerintah pun support kita kan, wah pemerintah kita menyupport kita, sangat menyupport. Apalagi ketika Pak Mahathir Effendi itu jadi Menteri PMK gitu. Berkali-kali datang Sumatera Barat, ke pesisir selatan, lalu ke Pasaman dan Saman Barat. Waktu Gempa Ramadan kemarin ke pesisir selatan, kemudian waktu Gempa ke Pasaman dan Saman Barat. Dia tidak hanya datang dirinya, tapi juga membawa bantuan untuk masyarakat dan untuk relawan NDMC. Oke, Bu, ya, kita masuk ke lingkungan hidup ya ini, kita lingkungan hidup. Apa program yang sudah dilakukan di 2024 ya terkait dengan lingkungan hidup ya? Terkait dengan lingkungan hidup, kita sudah melaksanakan pertama kita seminar sampah. Oke, seminar pengelolaan sampah dengan ya menampilkan beberapa akar gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan sedekah sampah. Jadi sedekah sampah. Jadi sampah ini kan uang. Oke. Kayak Ada balik dengan sedekah itu bukan hal yang bukan bagus, tapi ini uang. jadi yang bisa disedekahkan itu kertas, kemudian bekas minum aqua, botol aqua, kemudian kardus. Sedekah sampah yang kita lakukan itu diminta masyarakat atau warga perserikatan membawa sampah-sampah yang cocok untuk dijual, yang dikelola oleh lembaga serikatan, bisa masjid, bisa sekolah, bisa panti, dan bisa
cabang Muhammadiyah Tanisia. Nah, yang kita lakukan itu di Politeknik Aisyah, mahasiswa Politeknik Aisyah itu pada satu hari diminta untuk membawa semua sampah-sampah yang ada di rumahnya. Lalu kita minta pada jam yang ditentukan, pembeli sampah itu datang. Jadi modal kita hanya timbangan dan satu orang menulis. Si A membawa sampahnya ini 5 kilo, 10.000 umpamanya. Lalu si C 2 kilo kali 3.000, 6.000. Nah, dengan seperti itu, karena rating, banyak juga uangnya gitu. Nah, kemarin kita sudah memanggil Ketua Sekretaris Aisyah dan Muhammadiyah Kota Padang, mari untuk melakukan itu di cabang-cabang dan di lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah yang bersedia untuk itu. Karena uangnya bisa ratusan juta. Kalau rutin, sampah kita ini kan tidak sedikit. Iya. Nah, sampah kita ini tidak sedikit. Nah, kemudian kalau tadi apa yang sudah dilakukan, kita sudah menanam pohon mangrove. Di penanaman pohon mangrove di Pasir Putih. Pasir Putih. Sudah kita tanam, saya tidak tahu berapa kemampuan 1.000 itu, apakah hampir setengah hektar atau berapa, tapi masih kekurangan bibit kita waktu itu. Nah, sekarang sudah ada bibit, ya, bibitnya gratis kerjasama dengan Pak Dr. Eli Kamal yang ahli support, ya, ahli mangrove, dia kasih bibitnya gratis. Nah, ini sudah disiapkan 600, menjelang Ramadan ini kita akan tanam lagi di Tabik karena ada tinggal sedikit lagi. Dan yang sudah kita tanam kemarin itu sudah hidup. Dan itu juga pemantauan terus. Dilakukan pemantauan. Kita bekerja sama dengan LSM setempat. LSM setempat sudah mengatakan, Pak, bagus hidupnya, Pak. Nah, tinggal lagi yang daerah kesininya belum tertanam karena waktu itu habis bibit. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan di 2024 itu, pendataan lokasi-lokasi yang akan kita tanam mangrove waktu itu, dan lokasi-lokasi yang sangat banyak sampahnya. Jadi kita sudah ke Air Bangis, sudah ke Bulakan, sudah ke kawasan Mandeh. Nah, itu melihat apakah cocok ditanam mangrove. Kalau memang tidak, kita akan bersihkan. Di Bulakan itu sudah mulai kita bersihkan. Karena enak juga ini kalau kita sampaikan di belakang ini banyak sampah di belakangnya. Kalau kita dilarkan ke pantai sebelah kiri itu, ya ampun, terlalu banyak sampahnya menggunung gitu. Nah, itu sudah kita coba melakukan pendekatan untuk membakar dan membuang itu. Ternyata ya karena ada yang tidak setuju dilakukan pembersihan. Nggak tahulah kenapa. Nggak tahu juga apa masalahnya, kenapa mereka tidak setuju kalau tidak lakukan pembersihan. Lalu kita tanya juga apakah ini boleh kita tanam mangrove. Ya, jawaban mereka boleh-boleh saja, tapi ini tidak bertahan, Pak. Paling juga nanti akan dihasilkan kembali oleh ombak. Padahal ketika kita lihat bisa. Walaupun memang sekarang sudah pantai itu sekarang sudah jauh berkurangnya. Sudah mau habis. Berhasil tetap jalan. Nah, ini sebenarnya tujuan kita untuk melestarikan pantai, kemudian lingkungan, kemudian nanti kan kalau ada pohon mangrove itu bagus kan, ikan-ikan enak itu yang bawa. Kalau hutan lain juga ada yang melikat jadinya. Malah pemerintah, kalau ada yang sudah ke Mentawai di depan Pelabuhan Tua Pejat itu bagus mangrove-nya. Tak tahu siapa yang menanam itu, apakah kebetulan kalau ada yang memelihara. Itu bagus mangrove-nya.
Oke, 2025 ya? 2025, tanggal 20-21 Februari ini, kita akan melakukan workshop pengelolaan hutan. Bekerja sama dengan pimpinan pusat di Komadigo, kemudian TPKH. Lalu siapa pesertanya workshop ini? 4 orang dari pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat, kemudian anggota PWRM, kemudian anggota Ortom, kemudian juga pimpinan lingkungan hidup tingkat Sumatera Barat. Jumlahnya 100. Ada 100 orang dan panitianya dari sudah kita untuk gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kemudian apa lagi harus kita lakukan? Menjelang Ramadan ini penanaman mangrove. Tadi kembali penanaman mangrove menyelesaikan itu. Tadi siang sudah kita tinjau kembali lokasi itu. Ternyata waktu itu pasang besar, jadi kita tidak bisa nyebrang dan tidak bisa juga melihat apakah tempat yang akan kita tanam itu masih bisa ditanam karena airnya tinggi gitu. Nah, kita berjanji dengan mereka dan LSM yang mengelola mangrove dan mengelola taman itu, ketika ada waktu pasang surut kita akan ke sana kembali karena di Tabing gitu, tidak terlalu jauh, maka bisa saja dalam hari-hari itu kita ke sana. Mungkin 2 jam lagi menjelang pasang surut kita sudah janji akan ke sana. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi ya, untuk membuat bank sampah. Bank sampah ini tadi kalau ada sedekah sampah, kalau sedekah sampah itu umpamanya tidak bisa per minggu atau per 10 hari atau per 2 minggu, maka kita atasi bank sampah. Bank sampah itu kotak-kotak saja di tempat kering, lalu semua sampah, tidak sampah basah, tapi sampah kering itu ditaruh di situ. Kalau dia sudah menumpuk, baru nanti oleh pengelola bank sampah itu menjual ke yang akan membelinya. Atau mungkin juga dalam rencana kita akan membeli alat mesin pengelola sampah ini. Nah, kalau itu sudah dikelola, kemanfaatannya nanti bisa juga dapat uang. Itu sudah dalam perencanaan dan sudah masuk dalam program 2025 ini. Kalau terkait dengan kebencanaan ya 2025 ini apa rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Muhammadiyah? Ini dia, rencana itu ya merupakan mitigasi, kemudian SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini harus sudah di semua lembaga perserikatan. Harus baik ya mensiarkan ideal ya, bukan mensiar melaksanakan. Bisa saja SPAB itu di TK, bisa saja di SNT, bisa saja di Madrasah Sanawiyah, bisa saja di mana-mana, asal lokasi itu dianggap rawan tentang bencana-bencana. Baik bencana itu bencana gempa laut atau gempa darat, saya mengistilahkan seperti itu aja, gempa laut atau gempa darat. Karena tidak ada daerah kita ini yang aman sedikit pun dari bencana. Mungkin hanya berat dan ringannya akibatnya yang timbulkan kalau bencana datang. Karena itu harus siap dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini bukan karena ada kata-kata pendidikan lalu di sekolah Muhammadiyah atau di sekolah negeri, tidak. Tapi pendidikan yang maksud itu adalah satu proses. Di sini juga bisa kita lakukan Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya semacam workshop dan penataran. Penataran apa yang harus kita lakukan ketika ini datang. Nah, apa yang kita persiapkan ketika ini datang? Umpama kalau di sekolah-sekolah kita dekat sungai atau dekat pantai, tentu harus ada bahan karet. Oke, nah kalau lokasi-lokasi rumah-rumah warga kita, rumah-rumah penduduk kita di dekat sungai,
juga harus dibutuhkan mereka perahu karet atau perahu yang khusus untuk evakuasi. Ketika ada banjir di sini, ketika ada banjir di Jakarta kan perahu karet itu kan miliknya BPBD, ya miliknya tim SAR, ya. Nah, itu kalau hanya beberapa orang yang akan dijemput. Kalau satu lurah atau satu nagari atau satu RT jumlahnya puluhan, ratusan, bagaimana BPBD menyiapkan itu? Tentu harus ada sana persiapan di rumah-rumah. Oke. Jadi persiapan itu langsung kita ajak ke tempat-tempat masyarakat gitu. Nah, Oke. Kemudian 2025 terkait dengan bencana ya tentunya langkah-langkah, persiapan ya, langkah-langkah untuk, mitigasi pasti akan dilakukan. Ya, kerjasama apakah tetap berjalan untuk ke baik ke luar daerah ataupun ke beberapa lembaga-lembaga bencana lain, Bu, ya? ya itu kerjasama itu tetap. Itu sebenarnya itu normal aja jalannya. Tidak pun dikelola dia karena nanti muncul saja kerjasama. Yang sedang kita coba melakukan kerjasama dengan MSF, satu LSM di Eropa yang sudah beberapa kali kita bawa ke sini dan kita diundang ke Jakarta ingin memberikan bantuan, tetapi terhalang karena hukum, terhalang karena regulasi. Regulasi tidak boleh memberikan bantuan langsung ke provinsi MDNC, harus lewat pusat. Karena ini menyangkut besar bantuannya, tapi tidak berarti untuk uang, untuk barang. Nah, sulit kita untuk membuat regulasinya bagaimana pajaknya, karena pengirimannya. Nah, terakhir kita diundang lagi oleh mereka di Jakarta. Saya bersama TMDMC. Kami sekarang sedang membuat yayasan di Jakarta. Jadi yayasan Indonesia. Jadi nanti katanya dari luar negeri itu membantu yayasan, maka yayasan itu yang memberikan kepada kita. Oke. Oke, jadi ada penghubungan, ada terhubung gitu. Oke, Yayasan Mahajani kalau tidak salah di Jakarta itu. Jadi ada kemungkinan donasi yang akan diberikan, ada kemungkinan bahwa yang 25 ini, itu 2025 ini. Oh ya, saya mau menggali, Buya Mahadi ini kenapa memilih Muhammadiyah untuk berorganisasi dia? Wah, kalau itu yang ditanya karena ada biologis, ada ideologis. Keduanya biologis, kita mana ya biologis. Ayah dan ibu aktivis Muhammadiyah. Ranting itu kan di desa ada ranting. Lalu ketika di sekolah di di perguruan tinggi sudah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, aktif di ikatan dari mulai SMP, udah mereka dari ya, aku sudah mulai aktif namanya udah kecil-kecilan. Nah, sampai di SMA di aktif lagi dan sampai perguruan tinggi baru menggeluti betul Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sampai sekarang sudah beberapa jabatan yang pernah gitu ya. Mungkin tidak berapa orang di Sumbar ini seperti saya, kita sebisa itu. Yang dua pernah ketua orto. Dua ketua orto langsung dalam satu periode, tidak berbeda periode. Berbeda periode. Yes. Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Barat, karena ketua pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. Sekiranya gua si Dery satu pernah ketua pemuda Muhammadiyah, pernah ketua DPD Sumatera Barat. Saya tidak tahu pada yang lain. Oke, tapi itu saya kira itu kelebihan. Jadi memang dari kecil sudah beraktivitas di Muhammadiyah ya. Balik lagi, kenapa Muhammadiyah ya? Ya cocok saya kira. Nah, dengan ideologi, dengan budaya kita, ya kemudian dengan medan sasaran dakwah yang kita dakwahi ini kan agak sedikit tinggi gitu ya, agak sedikit cerdas. Tentu yang bisa mendakwahi orang cerdas itu tentu dengan organisasi yang cerdas, ya, organisasi yang lumayan bagus, lumayan ya mempunyai kualitas kepemimpinan, kualitas kader gitu ya.
Kalau kita ingin masuk organisasi kaleng-kaleng, tentu daerah yang harus kita jangkau itu tuh daerah kaleng-kaleng, kira-kira seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin yang paling mendasar itu kenapa Muhammadiyah? Ya, karena sebenarnya Muhammadiyah ini "Sirayatu wa takuminkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadi yang komit dengan dakwah itu ya kira Muhammadiyah, walaupun ada yang lain. Tapi kekomitan itu tentu berbeda. Beda kekomitan Muhammadiyah dengan lain. Litbang Kompas gitu mengatakan bahwa ada dua organisasi yang masih komit gitu. Saya tidak tahu apakah komit yang dimaksud itu komit berdakwah atau komit dengan administrasi atau komit dengan program kerja. Tapi ini kita dapatkan dari Pak Haidar Nasir di CKIDO di Medan. Oleh Litbang Kompas itu. Ya katanya Muhammadiyah adalah TLD. Itu yang masih komit. Ya, masih komit. Dia tahu kita komitnya apa, tentang komit apakah kebangsaannya, apakah kewarganegaraannya, tapi itu apanya. Oke, kemudian Buya juga pernah kalau tidak salah masuk ke dunia politik, Ya, menjadi anggota DPRD Sua. Nih gimana ceritanya, Be? nah itu eh, antara hobi dengan keinginan. Jadi anggota DPRD dari hobi ya, Be? Jadi hobi gitu dengan keinginan gitu. Eh, eh, karena itu juga ingin memperluas dakwah. Jadi dakwah yang paling ampuh dan paling cepat itu untuk merubah dari satu kondisi ke kondisi baik atau dari kondisi baik ke kondisi jelek itu dengan politik, dengan kekuasaan. Nah, tanpa kekuasaan, saya kira ya dakwah Muhammadiyah ini tidak ada apa-apanya gitu. Nah, saya sering katakan ketika Muhammad Rasulullah itu orang biasa-biasa saja, warga negara Mekah dan warga negara Madinah, warga negara biasa, dia dihina, diteror, diasingkan gitu ya, tidak diberi peran gitu ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi penguasa, dia sikat semua yang ini jelek-jelek itu. Dia sikat semua yang jelek itu, dia lakukan perbaikan, dia lakukan dengan penyelesaian buatan kekuasaannya itu sehingga terjadi ketentraman. Nah, badatun thayyibatun rabbul ghafur itu ya. Di Madinah itu. Setelah ada kekuasaan, kalau tidak ada kekuasaan saya kira tidak bisa. Makanya Buya masuk ke dunia bina. Itu kapan itu, Be? Itu sebenarnya kalau masuk ke dunia politik itu sudah waktu di SMA sudah. Di SMA sudah ada aktif, ikut aktif di partai politik, pergi kampanye ribut-ribut di lapangan, kita bersorak-sorai gitu ya, aktifin terus sampai karir tertinggi itu di sekretaris umum dua partai di Sumatera Barat. Nah, sudah itu kembali ke jalan yang lurus, kembali ke pangkuan Budi Pertiwi Muhammadiyah sampai sekarang. Oke. Kapan masuk dari dulu mungkin masuk ke jajaran di pimpinan wilayah Muhammadiyah ini kapan mulai? Masuk jajaran di wilayah Muhammadiyah ini pertamanya kan ketua MDMC 2019. Nanti antar waktu setelah selesai, setelah purna bakti dari beberapa partai politik ya. Oke. 2019, kemudian 2022 Muswing, masuklah kita jadi Dewa 13 kata orang. Dewa 13 sampai sekarang. Di 2024 kemarin ya, Muhammadiyah secara organisasi membuka pintu dan juga menggandeng kader-kader yang ikut kontestasi politik. Nah, ini bagaimana pandangan Buya? Ya selama ini mungkin belum pernah mungkin rasanya disentuh, sekarang udah mulai disentuh oleh Muhammadiyah secara organisasi. Itu gimana pandangan? Kalau menurut saya itu terlambat. Terlambat kenapa tidak dari dulu? Dulu kan orang kalau kita masuk ke politik itu kalah
kalah nanti saja, kalau menang gimana? Ya karena di negara demokrasi yang seperti Indonesia ini, yang punya kekuatan itu adalah kekuatan yang berwarna, ada warna, tentu warna yang bisa merubah. Saya malah menginginkan Muhammadiyah ini ya punya partai politik satu gitu. Oke. Itu partai politik. Walaupun sulit ya sulit, tapi kalau yang sulit itu bisa kita wujudkan tapi enak hasilnya. Nah, gedung yang kita tempati ini kan kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada sebelumnya, tapi karena ada kader-kader Muhammadiyah kita duduk di Khatib Sulaiman itu, bisa menentukan anggaran, bisa ada kekuasaan untuk penganggaran, ya bisa kita anggarkan. Nah, coba kalau kita hanya 2, 3, hanya 4 gitu, atau 1, nggak pernah bisa. Karena disikat orang. Karena bagaimanapun percaturan politik itu ya, karena hasil politik itu kan bagi-bagi kue. Kalau ngomong orang yang merebut kue itu hanya 4 orang, sementara orang yang berebut itu ada 60, ada 65, pasti 4 orang ini tidak bisa merebut. Ketika dia mengambil dia punya, ya disikat orang di tengah jalan. Karena orang banyak juga yang berebut. Saya kira analoginya saya buat seperti itu. Jadi 2024 mungkin langkah baru yang diambil oleh Muhammadiyah, walaupun terlambat ya, saya beri terlambat. Tapi ini memang sudah menjadi langkah yang menyegarkan lah di dunia politik, bahwa kita sudah punya Muhammadiyah sudah punya kader-kader yang sudah masuk ke DPRD atau juga di kota kabupatennya. Terakhir ya, dan dengan gaya Muhammadiyah seperti sekarang ini, Tamar itu masih jauh, tapi sekarang orang sudah kasak kusuk ikut. Itu 13 Dewa 13 di PP Muhammadiyah. Coba sekarang. Ada yang ke Meida, ada yang ke Pekanbaru. Nah, tapi saya kira itu masih real gitu ya, masih relatif boleh, karena tidak pernah menjelekkan seseorang, tidak pernah mengatakan dia akan maju, tapi memberikan sosialisasi, memberikan harapan-harapan, walaupun pada ujungnya dia memperkenalkan dirinya bahwa suatu ketika dia akan maju jadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah di Kapras. Hal yang sama juga di Sumatera Barat, sudah banyak sekarang yang ingin gitu ya, yang ingin melirik jadi yang lirik, bisa jadi anggota Kapras, saya kan bisa jadi kepala bukan kepala, jadi UPP gitu loh, lead pembatik pimpinan. Oke, baik. Terakhir ya, pesan-pesan untuk warga dan kader Muhammadiyah Sumatera Barat. Pertama, pesan penguatan atau pesan penguatan kita, tetaplah berbuat untuk Muhammadiyah, walaupun tidak jelas akan ada gajinya, akan ada salarinya, tapi satu ketika Allah akan memberikan salary untuk aktivis itu. Karena Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah mati, tidak pernah lupa, tidak pernah lengah. Hanya mungkin bagi pimpinan Muhammadiyah, bagi warga Muhammadiyah yang bersusah payah menolong agama Allah ini, pada satu ketika dia akan memberikan gantinya, tidak di Muhammadiyah tapi di tempat lain. Saya kira itu pesan-pesan saya terhadap ya pimpinan dan warga Perserikatan ini. Baik. Terima kasih Buya Marhadi Effendi, Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, telah membersamai podcast kita pada hari ini. Saya Ripka Abadi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.